Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sambil makan bubur ayam, saya melihat video Rocky Gerung yang diwawancari oleh Hersu Beno Arif ya, 18 jam lalu atau 14 jam lalu kemarin berarti, yang ditonton 148.000 viewers ya. Banyak itu. Kalau saya paling yang nonton 1.000, 2.000. Berapa, yang penting punya dokumentasi ya. Secara intelektual, jejak-jejak intelektual saya yang sederhana itu bisa didokumentasikan di channel Pesan Jolali. Itu yang pokok. Yang nonton sih terserah ya, terserah Allah mau ngasih banyak sedikit ya. Yang kemarin itu yang soal itu yang PKI itu ada gambar Amin Rais dan Habib Rizik, yang judulnya Habib Rizik #2 asah golok di rumah. Itu yang nonton 300.000 lebih, 2 hari apa 3 hari gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini judulnya adalah Jokowi, yang Rocky Gerung ya, Jokowi pembohong, IKN bukan keputusan rakyat ya, tapi ambisi pribadinya. Itu judulnya kira-kira gitu kalau nggak salah ya. Jadi Rocky Gerung bilang Jokowi di akhir kekuasaannya masih berbohong ya. IKN itu keputusan dia sendiri, ambisi dia sendiri ya, bukan atas nama rakyat, karena sudah ketahuan banyak kebohongan dan juga kecurangan dan kekeliruan dalam perencanaan pembangunan selama dia memimpin selama 10 tahun. Sekarang di akhir kekuasaan dia mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan diri dengan mengatakan bahwa IKN itu sebenarnya kepentingan rakyat, bukan kepentingan rakyat, keinginan seluruh rakyat Indonesia. Padahal sejak awal orang sudah mengkritik dia ya. IKN itu ambisi pribadi Jokowi yang ingin dikenang meninggalkan legacy yang luar biasa, yaitu IKN. Tapi ternyata IKN itu sudah dipastikan oleh para ahli akan mangkrak. Prabowo pun konon dalam pertemuan yang diungkapkan oleh Refli Harun dalam Indonesia Lawyers Club, yang dia mendapatkan cerita dari orang yang langsung ngomong ketemu Prabowo di Qatar Forum itu, bahwa dia nggak akan pindah meskipun 5-10 tahun, nggak akan pindah ke IKN. Jadi kita ini cukup ya punya presiden pembohong. Sejak awal sebenarnya sudah harus dideteksi itu. Pengikut Jokowi sejak akhirnya kan pada tobat itu, termasuk Gunawan Muhammad, kayak termasuk siapa itu yang banyak itu, termasuk Faisal Basri yang awalnya pendukung dan kemudian dengan cepat dia sadar menghajar Jokowi sampai almarhum dia, sampai dia betul-betul wafat dengan tetap kokoh pada posisi politiknya, mempersoalkan kebijakan Jokowi. Dan kita tahu sebenarnya warisan Jokowi itu yang katanya besar itu sebenarnya gak pernah ya dilontarkan di ruang-ruang publik. Yang pernah dilontarkan di ruang publik dalam debat presiden adalah tol laut, dan tidak dikerjakan tol laut. Justru dia bikin tol darat. Tol laut enggak, yang sesuatu yang genuine, yang baru ya dalam nawacita itu, dan memukau orang banyak. Tol laut yang akan mungkin membuat perekonomian menjadi sangat efisien dan bersaing, justru tidak dikerjakan. Padahal kita terdiri dari 17.000 pulau, negara maritim, tapi justru Jokowi mempersembahkan kekuasaannya terhadap oligarki dengan membangun, atau terhadap pengusaha-pengusaha yang menjadi bagian dari koalisi besar dia, membangun tol darat yang untung, sementara jalan-jalan provinsi nggak diurus ya. Harusnya lebih banyak jalan-jalan gratis, bukan jalan tol yang berbayar itu, misalnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak dijanjikan tapi dikerjakan, dan itu melakukan pemborosan seperti sebagaimana tol darat itu ya, itu kan pakai utang. Kemudian kereta cepat Cina itu utangnya sampai 170 tahun itu ke Cina. Kita beli sama Cina, bukan kebanggaan kita, bukan bikinan kita, bikinan Cina.
teknologinya teknologi Cina, yang kerja orang-orang Cina, dananya dari Cina, ya kan, dari Tiongkok itu. Dan itu tidak pernah didiskusikan, tahu-tahu muncul aja kereta api cepat. Konon kata Faisal Al-Basri, karena setelah Xi Jinping itu ngajak Jokowi naik kereta cepat bersama Rini Sumarno, satu ya kita mau bikin kereta cepat, saanyet tanpa perencanaan yang matang ya. Jepang saja memberikan syarat-syarat harus pakai ada jaminan APBN, tapi Cina datang dengan tidak perlu jaminan APBN, dan janji Cina itu termakan oleh Jokowi yang akhirnya pemerintah kita memberikan jaminan dengan APBN juga itu kereta cepat itu. Ya, Jakarta Bandung, bukan Jakarta Bandung. Jakarta apa? Jakarta Padalarang. Ya kan? Itu yang kedua, yang menunjukkan Jokowi mengerjakan apa yang tidak pernah dia janjikan. Yang ketiga adalah IKN. IKN itu nggak ada yang tahu dalam debat-debat calon presiden 2019 dengan Prabowo yang periode kedua Prabowo maju itu nggak ada IKN, tapi tahu-tahu dia minta izin untuk memindahkan ibu kota. Nah, ini proyek siapa ini? Proyek siluman ini, proyek IKN itu. Waalaikumsalam. Berangkat ya, dan itu pemborosan dan tampaknya akan mangkrak itu. Ya, inilah presiden kita ya. Dia janji dalam debat-debat itu akan menjadi negara yang eksportir, stop impor, tapi ternyata sampai tahun ke-10 pemerintahannya impor beras, impor kedelai, impor macam-macam itu, impor garam. Jadi udah moga-moga ini satu pelajaran buat bangsa kita dalam sejarah politik Indonesia modern. Moga-moga ini Allah memberikan satu presiden yang terakhir yang seperti ini, yaitu presiden yang dijuluki oleh para pengamat sebagai presiden pembohong. Dalam IKN dia juga berbohong di akhir kekuasaannya. Makanya video yang di-upload sama Hersubro Arif di Rocky Gerung Official itu adalah judulnya Jokowi Pembohong, IKN bukan keputusan rakyat Indonesia, tapi kepentingan pribadi Jokowi sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Saya siaran dari warung bubur ayam Ojo Lali. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2
plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Subar, tertua di semesta fasmir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.